Balik lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini akan tutorial itu ya, yakni itu kita akan membuat aplikasi pemilihan perhitungan luas volume bangun dan aplikasi untuk mengonversi nilai angka ke nilai huruf, dan juga penghitungan biaya. Oke, tanpa berlama-lama tanpa berlama-lama kita lanjut ke tutorialnya saja. Pertama-tama kita buka netbinnya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita klik file, new project, Java Python, lalu Java application, lalu kita next. Create main classnya kita matikan saja. Bentar. Ini kita rename dulu ya, namanya ini juga centang, namanya mungkin tugas nah, kan tadi ada 3 ya. Nah, ini kita hanya tadi kita silang terlebih dahulu. Nah, ini bagian source package ini. Nah, ini kita new, lalu gframe from, lalu ini kita beri nama apa ya, yang enak, hitung bangun. Oke. Nah, pertama kita ialah panel terlebih dahulu. Kita sini, lalu kita fullkan sampai mentok ya. Nah, setelah mentok seperti ini kita buat judulnya, yakni J label. Nah, ini di sini kita taruh tengah-tengah seperti ini, lalu kita edit teksnya menjadi perhitungan bangun. Kita klik enter. Ini kita geser, mentokin. Bentar. Harusnya pilihan perhitungan. Nah, seperti ini. Lalu kita ke sini ya. Ini kita properti, lalu sebagai brand kita ke bold. Nah, lalu oke, kayaknya kurang besar, mungkin kita perbesar 18. Kita klik oke, close. Nah, maka akan jadi besar seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan itu seperti ini. Mungkin variabelnya kita buat seperti ini, HPL hitung. Oke, nah cakep.
setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yakni menambahkan cPanel. Nah, panel kan sudah ya ini, lalu kita atur terlebih dahulu panelnya ke mana ya, sebentar, border. Nah, bordernya kita ke title border, lalu titelnya oke. Title border. Nah, oke, titelnya kita ketik pilihan, lalu ketik oke, lalu oke, close. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini kita cutkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ini kayaknya kurang tebal tulisannya. Agar kita tebal, kita itu ya, oke. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke yakni mengasih tombol-tombolnya gitu. Tombol-tombol seperti ini: luas persegi panjang, volume tabung, volume bola. Oke, kita klik radio button, kita duplikat saja jadi 3, kita atur terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita edit menjadi luas persegi panjang, luas persegi panjang, enter. Nah, ini kita rada kesiniin dulu, lalu atur sebentar ya. Di sini kita atur volume tabung. Nah, bawahnya kita isi yakni kita lebarin dulu, lalu kita edit teksnya menjadi volume bola, lalu kita klik enter. Nah, sekarang kita ke variabel name-nya. Nah, di sini kita change variable name, lalu kita buat opt persegi. Ini penting ya, jadi kalian harus perhatikan. Lalu ini change variable name juga, opt tabung. Oke, lalu volume bola kita juga edit opt bola, lalu kita klik oke. Nah, lalu kita ke button group ya, lalu kita kasih ke mana saja bebas. Ini serat, lalu ini properti, lalu button groupnya di sini kita klik button group 1, lalu klik close. Ulangi ke semua
radio buttonnya ya. Nah radio, nah ini lalu close, ini juga property, lalu button group, nah, close. Nah maka akan menjadi seperti ini jika kalian run. Sebentar. Nah jika kalian run maka akan menjadi seperti ini, jadi tombolnya itu tidak akan berulang-ulang ya. Nah selanjutnya yakni kita akan menambahkan input ya, seperti kayak gini. Nah ini kan ada input alas, ada tinggi, ada luas, volume gitu. Nah input nilai A berarti alas ya, J label, jadi ini adalah J label. Kita ke mana ya, text field. Nah oh ya, itu ada judulnya ya, berarti ada labelnya. Sebelum itu kita klik label terlebih dahulu, lalu edit teksnya, lalu kita judul alas. Nah, lalu kita oke. Nah ini kita change variable name, lalu lbl AI maksudnya alas ya, lalu duplikat 3 kali. Ini juga diaduk terlebih dahulu. Nah seginilah kira-kira. Sebentar, kita atur terlebih dahulu untuk desainnya. Oke, lalu ini kita beri nama tinggi, yakni edit text, lalu kita beri tinggi, lalu kita enter. Oke, lalu kita edit text, lalu kita change variable name. Ini kita beri lbl t, lblt t itu tinggi ya. Nah lalu bawahnya ialah luas atau volume. Nah kita edit text, volume aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, nah setelah jadi volume seperti ini, nah maka selanjutnya kita ubah variabel name-nya menjadi lbl hasil, karena ini hasilnya ya. Oke, nah selanjutnya yakni untuk apa ya, text fieldnya. Lalu kita taruh di sini, kita duplikat dulu menjadi 3 bagian.
banyakan. Bentar, kita atur terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar, saya atur terlebih dahulu. Nah, aduh, ini kepencet terus guys. Nah, ini kita edit teksnya menjadi itu apa ya, TXTA TXTA. Ntar change variable name. Ini juga sama, TXT oke. Ini juga edit variable name TXT T maksudnya tinggi. Lalu ini juga jangan lupa kita ubah TXT T. Nah, TXT T ini kita panjangin seperti ini saja. Nah, ini juga kita panjangin. Ini juga jangan lupa kalian panjangin. Ini kita teksnya kita TXT zero, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ke klik kanan, lalu kita properti. Nah, kita cari yang namanya editable. Kita cari editable mana ya? Nah, selanjutnya kita ke proses selanjutnya, yakni itu apa namanya, ngasih tombol, yakni
sini kan ada tombol hitung, batal, dan keluar. Jadi kita butuh button, lalu kita kasih di sini. Lalu kita duplikat seperti tadi, DD. Nah, ini tengah, ini pinggir. Nah, hitung, batal, keluar. Hitung, lalu ini J button, edit text, batal, lalu ini edit text, keluar. Nah, ini jangan lupa variable name-nya kita rubah, yakni cmd hitung, cmd hitung. Kita klik OK, lalu keluarnya ini kita rubah juga, cmd batal. Lalu ini juga cek variable name, cmd keluar. Lalu kita klik OK. Nah, pada tombol hitung ini kita ke event, lalu action per format. Nah, pada bagian ini kita kasih codingannya ya, yakni itu codingannya seperti ini. Langsung saya tempel saja ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka jika kita run akan muncul seperti ini ya. Nah, lalu ini seumpama 80, lalu ini 80 juga, lalu kita ingin hitung luas persegi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 6400.0, lalu kita keluar. Nah, oke. Untuk pilihan perhitungannya itu sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni nah, ini kan tadi sudah selesai ya soal apa itu yang luas bangunan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang aplikasi konversi nilai angka ke nilai huruf ya. Nah, kita close terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal seperti ini ya. Sort by catch, kita ke new, kita ke different from. Nah, ini ialah kita kasih nama apa ya enaknya. Oke, kita kasih nama konversi
konversi nilai. Nah, oke, kita klik finish. Nah, pertama-tama kita itu ya, setelah kalian klik finish tadi, nah ini swing control kita kasih label di sini. Nah, kita panjangin terlebih dahulu, lalu kita edit, kita kasih judul konversi nilai, kita klik enter. Nah, di sini kita klik properti, lalu ini kita besarkan, kita bold 18 kali ya biar besar, lalu close, dan ya maka akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah kita bikin apa ya, ini nilai angka seperti ini ya. Oke, pertama-tama kita drag dulu yang ini ke sini ya, lalu teksnya kita rubah menjadi nilai angka, nilai angka, kita klik enter. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita text field. Nah, ini kita kasih ke sini ya, rada sini aja. Oke, nah ini variabelnya kita rubah menjadi txt nilai, lalu kita klik OK. Ini mungkin edit teksnya masukkan nilai, oke, kita klik enter, kita print. Oke. Nah, setelah itu kalian ke ini ya, bawahnya apa tadi, nilai huruf. Nah, ini kita duplikat ke bawahnya. Nah, ini kita edit text, kita ke edit text, lalu nilai huruf, lalu kita klik enter. Nah, oh ya, ini belum dirubah ya variabelnya, kita rubah dulu lbl konversi nilai. Oke, ini kita rubah juga menjadi lbl angka, lalu kita enter. Ini juga kita rubah menjadi variabelnya lbl huruf. Oke, lalu ini juga kalian itu ya, duplikat, lalu kita ke bawahin yang sekiranya cukup. Ini juga atur agar lebih presisi ya. Nah, ini kita edit teks hasil. Nah, ini untuk variabel namanya kita ke txt lalu oke. Nah, ini yang paling penting, yakni properti, lalu ke editable, kita cari yang namanya editable mana ya.
enable ini kita ke custom code. Nah, ini isi false, kita klik oke, kita ke close. Nah, ini hasilnya untuk apa kok dikasih kayak gitu? Nah, tujuannya adalah untuk agar tidak bisa diketikkan sembarangan. Jadi hasilnya itu ya dari input nilai ini gitu. Nah, lalu kita akan ke tahap selanjutnya ya, yakni kita akan mengasih tombol di bagian sini. Caranya gimana? Nah, kita pergi ke J button, lalu kita kasih tombolnya di sini. Nah, ini teksnya kita ubah menjadi konversi, enter. Nah, ini kita bisa terlebih dahulu, bold, kita oke, kita close. Nah, tuh. Lalu ini yang paling penting, yakni kita ubah variabelnya jadi cmd konversi. Oke. Nah, selanjutnya kita duplikat saja. Nah, lalu bentar. Nah, ini kita kasih ke sini dan ini ya di sini. Ini kita edit teks, lalu ketikkan keluar, langsung enter. Lalu ini change variable name, ini cmd keluar, lalu klik OK. Nah, maka ini sudah selesai ya untuk hasilnya ya. Nah, kita akan ke bagian yang lebih penting, yakni kita masukkan codingannya, yakni dengan cara klik tombol konversi, lalu klik kanan event action for format. Nah, kalian taruh kodenya di yang bagian kedip-kedip ini. Saya sudah mempunyai codingannya, yakni ini. Kita copy semuanya, Ctrl C, lalu sini kita hapus, lalu Ctrl V. Nah, sudah selesai. Untuk ya ini sudah selesai ya. Oh, oke, ini sebenarnya sih sudah selesai. Namun agar lebih menarik, kita kasih ini, lalu event action per format. Nah, ini kita codingkan system dot exit dalam kurung 0. Ya udah sih selesai. Nah, sekarang kita coba run terlebih dahulu. Kita konversi. Oh maaf, ini karena ada ininya ya.
Nah, ini sudah jalan ya. Nah, kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Contoh nilainya 80. Kita konversikan, maka hasilnya adalah B. Ini rada gak kelihatan ya. Lalu seumpama nilainya 100, kita konversikan, maka nilainya A. Lalu keluar. Oke sih, udah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang ini, yakni mana ya? Ini aplikasi hitung biaya. Nah, lalu kita ke source package, kita new GFrame from. Nah, ini kita beri nama kelas namanya yakni aplikasi penjualan. Oke, kita klik enter. Nah, maka akan tampilan kosong seperti ini. Nah, lalu kita ke label, kita taruh di setengah. Ini edit teksnya menjadi aplikasi penjualan. Aplikasi huruf kapital aja ya. Aplikasi penjualan. Kita klik enter. Lalu ini kita jangan lupa kalian lebarin. Nah, setelah itu kita ke properties. Nah, di sini kalian ke fontnya ya, atur fontnya dengan cara ini, klik tiga ini bold, lalu ukurannya 18 ya, agar lebih besar. Lalu jangan lupa code, lalu variabelnya kita beri nama lbl atur close. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita ke tahap selanjutnya, ya ini ya pilihan barang sih kalau nggak salah, coba lihat. Nah, kita ke label sini, edit text, lalu kita ke benar lah. Langsung kita ke panel. Maaf ya, ada suara ngaji rutinan di sini. Rumah saya deket masjid soalnya. Panel, kita ke mentokin. Ini juga ya mentokin. Dan lalu kita klik kanan. Langsung properties. Nah, border ini kita klik ke yang title border. Nah, di sini isi titelnya yakni pilihan barang, lalu kita klik OK, close. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan selanjutnya ya, yakni kita kasih buttonnya. Lalu kita klik ke radio button, kita kasih ke sini. Lihat, di situ ada 4 disket, buku, kertas, pulpen. Oke, lalu kita duplikat saja DDD jumlah 4 ya. Lalu kita posisikan ke sini semua. Nah, ini jangan lupa diedit dulu ya teksnya agar muat. Pertama ya ini disket. Lalu yang kedua ini buku, enter. Lalu
Yang ini kertas. Ini pulpen sih, pulpen. Nah, selanjutnya yang paling penting yakni kita ubah variabel name-nya. Nah, ini kita ubah menjadi opt disket. Enter. Ini change variable name opt buku. Ini juga kalian rubah variabelnya menjadi opt kertas. Lalu ini opt pulpen. Nah, lalu ini yang paling penting yakni button group. Nah, sini, lalu ini properties, ini setting ke button group 1, close. Ini juga sama saja, kalian setting ke button group 1. Lalu ini juga kalian ke button group 1. Ini juga button group 1. Nah, kalau sudah maka akan ada tanda-tanda itu ya, yang oren-oren itu ya. Lalu kita ke apa ya selanjutnya, input. Nah, input harga jumlah bayar. Nah, sekarang kita akan ke input mana dulu ya, input harga. Kita kasih label, lalu edit text harga. Nah, ini variabelnya kita rubah menjadi lbl harga. Nah, selanjutnya itu text field. Maaf, waduh, apa itu? Edit text harga. Nah, ini variabel name-nya kita ubah menjadi txt harga, lalu klik OK. Lalu selanjutnya yakni yang paling penting, kita cari yang namanya editable mana ya, enable ini, lalu ini custom code. Nah, ini juga klik false ya. Oke, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk agar tidak bisa diinputkan terlebih dahulu, jadi otomatis gitu. Lalu yang selanjutnya yakni field jumlah. Nah, ini tinggal kita duplikat, lalu edit text, kita beri nama jumlah. Nah,
lalu text field kita kasih ke sini, kita edit teks, masukkan jumlah. Nah, ini variabel name-nya kita beri txt jumlah. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yakni bayar ya. Bayar atau total sih ya sama aja lah. Edit teks total atau bayar. Oke, ini kita lebarin, lalu kita kan sama seperti ini, nggak boleh ada yang dimasukin, jadi saya duplikat saja. Nah, ini variabelnya kita rubah menjadi lbl jumlah. Oke, cakep. Ini juga kita ubah variabelnya menjadi apa ya, txt total. Oke, ini teksnya total. Sip, bentar. Lalu kita ke tombol yakni dengan cara button kita kasihkan ke sini, ini juga ke sini. Nah, ini kita edit teksnya jadi apa ya, yang di sini hitung ya, hitung. Lalu kita ke properti. Nah, ini fontnya kita tebelin. Oke, lalu code, ini variabel name-nya kita rubah jadi cmd hitung. Oke, cakep. Kita close. Ini juga edit teks keluar. Lalu variabel name-nya cmd keluar. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk desainnya ya kurang lebih sama sih ya. Selanjutnya kita ke codingannya ya. Kan soalnya dari format tugas kemarin kan ininya saat kita ngeklik barang itu harganya langsung muncul di sini ya, makanya ini saya berikan false. Nah, kita ke disket terlebih dahulu, lalu ke event action per format. Nah, di sini kita paste codingannya yakni set harga 5000 C. Kita Ctrl V. Nah, selanjutnya kita ke buku, lalu
event, action for format. Nah, di sini kita akan mengatur harga si bukunya. Nah, harga bukunya berapa? Harga bukunya 9.000. Nah, kita Ctrl V. Lalu kita pulpen. Buku 9.000 sudah benar ya. Lalu ke pulpennya segini, kita copy. Setelah kita copy ini ke kertas ya, maksudnya kita ke event, action perform. Oke, lalu selanjutnya yakni pulpen. Kita ke event, action for format. Oke, ini kita kasih harga pulpennya yakni 2.500. Nah, ini kita Ctrl V. Oke, untuk kita ngasih harganya itu kan sudah selesai ya. Lalu kita ke tombolnya. Jadi saat kita run ini ya, saat kita aplikasinya kita run, nah saat aplikasinya kita run, maka di sini akan muncul harganya secara otomatis ya. Tuh, harganya akan otomatis ke atur ya. Nah, selanjutnya kita ke itu ya, logic tombol hitungnya. Anjay, logic gak tuh. Ini kita ke event, ke action per format. Nah, pada bagian ini kita masukkan codingannya, yakni ini thread. Lalu kita ke netbinnya, desain, lalu hitung ini ya, action format. Nah, ini kita ke Ctrl V. Nah, sudah selesai. Nah, saatnya kita run aplikasinya. Kita run file. Ini ya, bisa kalian lihat. Ntar saya besarin. Oh, sudah interaktif kan? Hai. Nah, ini 5.000, 9.000, semua 5.000. Kita masukkan jumlahnya itu 5. Nah, lalu kita klik hitung. Nah, maka akan jumlahnya 25.000. Nah, lanjut, seumpama jumlahnya 10. Oke, jumlahnya akan menjadi 50.000. Lalu kita coba yang kertas. Kertas ini harganya 2.000. Saat kita masukkan jumlahnya 5, maka harganya 10.000. Kalau 7, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, apakah kalian sudah paham? Ya, cukup tutorial kali ini, and see you next. Bye bye.